dapat dilihat di sini, multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan beragam image dan objek seperti teks, grafik, audio, gambar bergerak dengan menggunakan link dan tools sehingga memungkinkan pemakainya untuk melakukan aktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, penggunaan multimedia juga dijabarkan oleh banyak peneliti. Definisinya adalah seperti itu. Ahli-ahli itu membicarakan tentang multimedia dalam beberapa konteks. Pertama, oleh Prof. tahun 1998, multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video. Selanjutnya ada Max Comics tahun 1996, multimedia adalah kombinasi dari 3 elemen, suara, gambar, dan teks. Dan terakhir adalah Turban dan kawan-kawan di tahun 2002, multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit 2 media input atau output. Media ini dapat berupa audio, suara musik, animasi, video, teks, grafik, dan gambar. Kemudian sejarah multimedia sendiri adalah istilah multimedia berawal dari teater, bukan komputer. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu media seringkali disebut pertunjukan multimedia, di mana pertunjukan multimedia mencakup monitor, video, synthesize, dan karya seni manusia sebagai bagian dari pertunjukan. Sistem multimedia dimulai pada akhir 1980-an dengan diperkenalkannya hypercard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989 mengenai perangkat lunak audio visual connection IVC dan video adapter K bagi PS2. Sejak permulaan tersebut, hampir setiap pemasok perangkat keras dan lunak melompat ke multimedia, sehingga pada tahun 1994 diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasaran. Kemudian ada komponen-komponen multimedia. Multimedia itu dibagi dalam beberapa komponen. Pertama adalah media teks. Teks merupakan komponen multimedia yang menjadi dasar untuk menyampaikan informasi, karena teks merupakan jenis data yang paling sederhana dan membutuhkan tempat penyimpanan yang paling kecil. Hampir setiap orang yang bisa menggunakan komputer sudah terbiasa dengan teks. Teks ialah dasar dari pengolahan kata dan informasi yang berbasis multimedia. Pada kenyataannya, multimedia menyajikan informasi untuk auditor dengan cepat karena tidak diperlukan membaca secara mendalam dan teliti. Kemudian komponen yang lain adalah media suara atau audio. Teknologi audio yang berperan penting dalam penyampaian informasi. Tanpa adanya audio atau suara dalam sebuah multimedia, maka hasilnya tidak lengkap. Suara atau audio dalam multimedia biasanya berupa suara musik, suara voice record, maupun efek-efek suara lainnya. Penyajian audio merupakan cara lain untuk memperjelas pengertian suatu informasi. Misalnya, narasi adalah kelengkapan dari penjelasan yang tidak terlihat melalui video. Dan komponen yang lain adalah media video. Media video merupakan tarian gambar bergerak yang telah direkam sebelumnya. Media ini menyediakan sumber daya tampilan yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Media animasi. Animasi dibuat dengan menggambar secara manual, frame tiap frame selama durasi animasi tersebut. Untuk membuat ilusi gerakan, gambar ditampilkan pada layar komputer kemudian diganti secara terus-menerus dengan gambar baru yang menyerupai gambar sebelumnya dengan sedikit perbedaan, misal sedikit
sedikit perbedaan pada gerakan kaki. Secara umum, proses pembuatan animasi merupakan suatu yang sulit, diperlukan kemahiran, pengalaman, serta kepakaran yang tinggi. Animasi mampu menampilkan sesuatu yang imajinatif dan mustahil atau sulit dilakukan dalam kehidupan di dunia nyata, namun bisa divisualisasikan secara meyakinkan dalam animasi. Animasi bisa membantu mengilustrasikan metode memperagakan sebuah model, menunjukkan sesuatu yang aktif dan hidup pada media yang menampilkannya. Komponen yang selanjutnya adalah media grafis atau image. Secara umum, image, gambar atau grafik berarti still image seperti gambar dan foto. Manusia sangat berorientasi pada visual oriented, dan gambar merupakan sarana yang sangat baik untuk menyajikan informasi. Grafik merupakan komponen penting dalam multimedia. Media interactivity. Media interaktif merupakan media yang memuat menu-menu khusus yang dapat diklik oleh user untuk memunculkan informasi berupa audio, visual, dan fitur lain yang diinginkan oleh pengguna. Tampilan audiovisual lebih menarik jika dibandingkan media konvensional seperti buku atau media dua dimensi lainnya. Selanjutnya adalah media special effect. Media yang dalam penampilan visualnya menyajikan efek-efek khusus yang dibuat melalui berbagai software multimedia. Tujuannya untuk memperindah tampilan visual dari objek yang ditampilkan. Contoh komponen-komponen multimedia yang saya sebutkan tadi. Pertama adalah video. Ya, ini bisa dilihat videonya. Nah, ini adalah salah satu contoh komponen multimedia dalam bentuk video. Oke, selanjutnya adalah contoh special effect. Ya, ini dapat dilihat ada contoh special effect. Ya, lanjut contoh yang lain adalah contoh animasi. Oke, ini adalah contoh animasi dua dimensi tempatnya. Oke kan? Selanjutnya adalah contoh grafik atau gambar. Nah, ini termasuk contoh dari grafik atau gambar. Lanjut adalah contoh audio. Mungkin tidak begitu terdengar, tapi audio yang saya tampilkan di sini adalah audio yang berformat MP3. Lanjut. Lanjut adalah contoh teks. Ini ada beberapa contoh teks, kali ini Adrian dengan MP Condenser, agensi Financial. Lanjut adalah contoh interaktif. Ya, contoh interaktif di sini dalam bentuk sebuah website sederhana. Interaktif di sini itu ada link-linknya, coba diklik-linknya, bisa lihat linknya. Ini ada home ataupun kontak, login, coba login, paling pojok sana. Ya, itu adalah contoh media interaktif dalam bentuk button. Selanjutnya, ya adalah kelebihan dan kelemahan dari masing-masing komponen-komponen tersebut. Pertama adalah media
Kelebihannya ialah mampu menggambarkan peristiwa-peristiwa masa lalu secara realistis dalam waktu yang singkat. Dapat membawa seorang berpetualang dari satu negara ke negara lainnya dan dari masa yang satu ke masa yang lain. Dapat diulang-ulang bila perlu untuk menambah kejelasan. Pesan yang disampaikannya tepat dan mudah diingat, mengembangkan imajinasi. Namun kelemahannya adalah kekurangannya. Meskipun kelebihan media adalah untuk konsep-konsep materi yang bergerak, hal itu mungkin tidak cocok untuk topik di mana nilai pembelajarannya adalah konsep materi yang tidak bergerak, misalnya peta, diagram, chart, dan sebagainya. Dua, memerlukan perawatan khusus dalam penyajiannya. Untuk menampilkan gambar dan sebuah video dibutuhkan alat pendukung lainnya. Ketiga adalah memerlukan tenaga listrik. Keempat, memerlukan keterampilan khusus dan terjadi dalam pembuatannya. Kelima, sulit dibuat interaktif. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan dari media grafis atau image. Kelebihannya adalah menyampaikan banyak informasi secara cepat. Dua, dapat menambahkan simulasi visual dan warna. Ketiga, dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. Keempat, dapat berkomunikasi lintas batas bahasa. Kekurangannya sendiri dari media grafis atau image adalah grafik atau grafis atau image harus digunakan dengan hati-hati untuk memastikan agar pesan tidak ambigu atau praktik. Kedua, ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Ketiga, memerlukan kejelian seseorang untuk memanfaatkannya. Keempat, grafis jarang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam pengaturan bisnis teknis atau keselamatan. Selanjutnya adalah komponen media animasi. Media animasi memiliki kelebihan. Pertama, memudahkan seseorang untuk menyajikan informasi. Kedua, mengurangi tingkat kebosanan seseorang terhadap tampilan visual. Ketiga, memotivasi seseorang untuk memperhatikan karena menghadirkan daya tarik bagi orang yang melihatnya, terutama animasi yang dilengkapi dengan suara. Sedangkan ukuran sendiri, pertama adalah memerlukan kreativitas dan keterampilan yang cukup memadai untuk mendesain animasi yang dapat secara efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Yang kedua, memerlukan sabar khusus untuk membukanya. Dan yang ketiga, yang terakhir, di dunia pendidikan animasi pembelajaran yang cukup jelas tanpa adanya usaha belajar dari siswa atau penyajian informasi yang terlalu banyak dalam bentuk frame cenderung akan sulit dicerna siswa. Selanjutnya adalah komponen media spesial efek. Kelebihannya pertama, dapat mengurangi biaya produksi film. Yang kedua, tanpa adanya alat yang mendukung, spesial efek dapat digunakan untuk menutupi hal tersebut. Ketiga, bisa digunakan untuk media perwujudan nyata apa yang diimajinasikan seseorang. Keempat, dapat digunakan untuk menggantikan objek manusia pada adegan film tertentu yang membahayakan objek manusia tersebut. Kekurangannya, pertama, memerlukan software khusus. Kedua, tidak semua kalangan masyarakat mampu membuat special effect. Ketiga, banyak teknik yang harus dipelajari untuk mencapai special effect yang diharapkan. Dan yang terakhir, memerlukan space memori yang banyak dalam menyimpan hasil dari special effect tersebut. Selanjutnya adalah media suara atau audio. Kelebihannya pertama, sifatnya mudah untuk dipindahkan. Kedua, dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio sehingga dapat diulang atau diputar kembali. Ketiga, dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran visual serta dapat mengembangkan daya koordinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Kekurangannya, pertama, memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu, sehingga pengertiannya harus didapat dengan cara belajar yang khusus. Kedua, media audio yang menampilkan simbol digit atau analog dalam bentuk auditif adalah abstrak, sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan pengalaman visual. Karena abstrak,
tingkatan pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui tingkatan penguasaan perbendaharaan kata-kata atau bahasa secara serta susunan kalimat. Selanjutnya adalah komponen media teks. Kelebihannya pertama, mampu dikenali oleh hampir semua masyarakat. Yang kedua, dapat menjelaskan sebuah hal secara umum. Ketiga, menjadi perantara ungkapan pemikiran perasaan seseorang. Kekurangannya pertama, kurang kuat apabila dijadikan media untuk memberikan motivasi. Kedua, mata cepat lelah ketika harus menyerap materi melalui teks yang panjang dan padat pada layar komputer. Dan terakhir, keberadaan dari kekurangan media teks adalah teks bersifat kurang interaktif sehingga dapat menimbulkan efek bosan ketika harus membaca teks yang panjang dan padat. Selanjutnya adalah media interaktif. Kelebihannya pertama adalah menekan tingkat kebosanan seseorang terhadap tampilan website yang statis. Kedua, memudahkan user dalam mengakses halaman website. Ketiga, media penghubung antar halaman web dan yang inovatif. Kekurangannya pertama, sulit dalam pembuatannya. Dua, memerlukan bahasa pemrograman tertentu. Ketiga, apa yang terakhir, memerlukan ketepatan desain dengan tema halaman website. Ya, kiranya sekian yang dapat saya sampaikan tentang multimedia. Semoga bermanfaat. See you.